Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu majelis ikram, mudah-mudahan berkah kita membaca Rasul Hadat ini, maka mudah-mudahan kita seluruh ini jaya di dunia, sempurna di akhirat, dan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan iman yang sempurna. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam hari ini mungkin kita tidak melanjutkan kajian kita berkenaan dengan syahadat, sholat, puasa, dan zakat maupun haji, karena malam hari ini memang mengabulkan permintaan dari pimpinan majelis, yaitu Bapak Haji Ramli. Beliau ingin menyambut Ramadan, sekaligus sudah setahun sudah kita hampir pengajian rukun Islam ini, walaupun belum rampung seutuhnya. Maka selama setahun ini mungkin ada silap kata, tingkah yang tidak baik antara keluarga dengan keluarga atau antara kita sesama masyarakat. Maka malam hari ini kita saling bermohon maaf, kita bermaaf-maafan. Agar apa? Agar ketika kita masuk di bulan Ramadan nanti, kita masuknya itu dalam keadaan hati yang suci. Jadi hati suci, bersih. Setelah itu memasuki bulan yang suci pula, maka mudah-mudahan kita mendapatkan apa yang ada di dalam bulan Ramadan tersebut. Bapak Ibu, mungkin 5 menit atau 10 menit ini sebelum nanti kita menyantap makanan yang dipersilakan oleh pimpinan majelis, saya ingin Bapak Ibu berazam kepada Bapak Ibu semua. Karena sekarang kalau tidak silap sudah masuk 8 Sya'ban dan kita sudah dekat dengan bulan Ramadan. Saya ingin berazam kepada Bapak Ibu semua, kalaulah bisa, mudah-mudahan kita gembirakan hati kita untuk menyambut bulan Ramadan ini. Maka Bapak Ibu rasakan sendiri dalam hati, sudah ada atau tidak getaran gembira dalam hati kita ini untuk menyambut Ramadan yang sebentar lagi datang. Kalaulah seandainya ada dalam hati Bapak Ibu, aduh ya Allah, senangnya hatiku ya Allah, Ramadan sudah dekat, rasanya besok pura sudah rasa macam bulan Ramadan saja. Maka beruntunglah Bapak Ibu. Kenapa beruntung? Dalam hadis Nabi disebutkan, orang yang belum Ramadan datang tetapi hatinya sudah gembira menunggu datangnya Ramadan tersebut, maka salah satu padanan yang Allah berikan kepada dia adalah Allah haramkan jasadnya itu dimakan oleh api neraka. Maka itu Bapak Ibu rasakan dalam hati kita, gembirakah tidak kita hari ini karena Ramadan sudah dekat? Rasakan dalam hati kita ada tidak getaran gembira, senang, nikmat menanti datangnya bulan Ramadan tersebut. Kalaulah seandainya belum ada, maka ajari hati kita ini untuk gembira menyambut datangnya bulan Ramadan tersebut. Jadi rasakan Bapak Ibu, ada tidak detik hati kita ini, oh ya Allah, senangnya Ramadan yang mau datang, sudah padahal Ramadan sebulan lagi baru datang, tapi rasa nikmatnya, gembiranya, senang itu sudah ada dalam hati kita. Maka kalau ada, beruntung. Tapi kalau tidak ada, belum ada, maka ajari hati Bapak Ibu semua untuk mampu merasakan gembira sebelum Ramadan itu datang. Sebab apa? Sebab kita ingin dapatkan janji daripada Rasulullah, orang yang gembira, senang hatinya ketika menyambut datangnya Ramadan tersebut, Allah haramkan jasadnya itu dimakan oleh api neraka. Maka itu, buatlah hati kita ini sesenang-senang mungkin ketika menanti kedatangan bulan Ramadan tersebut. Kemudian Bapak Ibu, saya ingin berazam kembali kepada Bapak Ibu, ketika ini bulan Sya'ban, sebentar lagi Ramadan, maka sibukkanlah hati kita ini dengan akhirat. Sibukkan hati kita ini dengan akhirat. Walaupun sebenarnya dunia tidak bisa kita lepas, karena kita tinggal di dunia, hidup di dunia. Tapi hati kita ini jangan sampai salah kedudukan. Hati kita ini jangan sampai salah kedudukan. Jadi ajari hati kita ini benar kedudukannya, bahwa sesungguhnya bahkan sebelumnya seharusnya atau ketika ingin datang bulan Ramadan ini kita sibukkan hati kita ini dengan akhirat. Maka itu pengajian di rumah saya kemarin pada 2 minggu yang lalu,
saya kalau bisa Bapak Ibu belilah tasbih itu yang 1000, yang panjang itu 1000 butir tersebut. Maka biasakan kita sholawat, berzikir itu dengan jumlah yang besar. Nanti kalau sudah terbiasa dengan yang besar, kalau sedikit itu terasa. Kalau satu putaran yang 100 itu rasa sedikit sekali. Jadi biasakan dengan yang banyak. Kalau Bapak Ibu punya yang 100 butir, itu kalau kita mau bikin 1000, itu godaan setannya banyak kali itu Bapak Ibu. Sebab saya sudah coba sudah. Jadi pakai yang 100 itu salawat sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Nanti lewat 100, udah lewat 100 nih gitu. Akhirnya tak jadi 1000. Tapi kalau Bapak Ibu punya tasbih yang panjang 1000 butir, itu sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Itu sampai terus akhirnya lewat sampai 1000. Nah, apakah boleh lebih? Boleh lebih. Apakah kurang? Kalau bisa jangan. Lebih silahkan sebanyak-banyaknya. Tapi kalau bisa kurang jangan. Jangan kurang kita bersalawat 1000 satu hari. Jadi saya berazam betul kepada Bapak Ibu di majelis ihram ini, jangan sampai satu hari itu kurang bersalawat 1000 banyaknya. Jangan sampai kurang. Sebab apa? Sebab kalam-kalam para ulama sufi, para ulama tasawuf, orang yang dia bersalawat 1000 satu hari istiqomah, maka belum lagi dia meninggal, sebelum dia meninggal dinampakkan oleh Allah surga di mata dia. Jadi Bapak Ibu, kayak mana nikmatnya memandang surga di mata kita. Jadi kata Abah Guru Sekumpul, kalau kita misalnya telanggar, tak akan mati kita kalau telanggar tersebut, kalau kita istiqamah salawat 1000 satu hari. Telanggar kita tak akan mati. Dibaca orang tak akan mati kita. Kalau belum lagi dinampakkan Allah surga di mata kita. Tapi kata Abah Guru Sekumpul, Syekh Zaini bin Abdul Ghani, kalau sudah dinampakkan oleh Allah surga di depan mata kita, maka siap-siaplah. Kenapa? Karena kematian itu sudah dekat dengan kita. Maka itu Bapak Ibu, orang yang banyak bersalawat ini orang yang sangat beruntung. Saya tidak mungkin cerita panjang tentang salawat, karena memang setiap kali pengajian, bahkan di awal pengajian itu saya sudah sebutkan bagaimana hebatnya salawat tersebut. Sampai-sampai Allah sendiri bersalawat kepada Nabi. Jadi Allah sendiri bersalawat kepada Nabi. Bagaimana hebatnya salawat tersebut. Sehingga jangan sampai kita sebagai umat Rasulullah ini sedikit bersalawat kepada Rasulullah SAW. Baik Bapak Ibu, mungkin ini sekedar pembukaan kita, karena memang malam hari ini malam terakhir pengajian pada bulan ini, dan insya Allah nanti dilanjutkan setelah bulan Ramadan. Dan nanti juga setelah Ramadan itu mungkin nanti kita akan undang masyarakat dalam nopiarnya, karena nanti kita akan undang masyarakat untuk hari pertama nanti, pertama pengajian kita undang masyarakat dalam jumlah yang banyak, masyarakat tetangga-tetangga kita. Nanti kita perkenalkan majelis kita, sudah itu nanti pimpinan mungkin sambutan atau segala macamnya. Baru nanti kita rutin kembali membahas syahadat, sholat, puasa sampai haji. Kalau seandainya nanti satu putaran ini bisa selesai cepat, kita pindah kepada kitab yang lain. Baik Bapak Ibu, mungkin inilah yang dapat disampaikan pada malam hari ini. Karena malam hari ini kita bukan melanjutkan kajian, kita hanya menyambut bulan suci Ramadan, sekaligus kita bermaaf-maafan antara sesama keluarga, tetangga, masyarakat. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama saling memaafkan, sehingga hati kita itu pun bersih, suci. Dan ketika masuk di bulan yang suci tersebut, maka mudah-mudahan kita mendapatkan janji Rasulullah, keluar dari Ramadan tersebut seperti anak yang baru dilahirkan. Mungkin inilah yang dapat disampaikan pada malam hari ini. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.